memaparkan tugas Pancasila saya, yaitu artikel dengan judul Pancasila sebagai Dasar Negara yang Menyatukan Keberagaman Indonesia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pancasila. Lalu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa. Hal ini membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok dan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia itu sendiri. Pancasila berisi 5 sila yang pada hakikatnya berisi nilai-nilai dasar yang fundamental, diantaranya nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara singkatnya bisa disebut dengan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila juga dapat diartikan sebagai ideologi dari negara Indonesia atau sering disebut rumusan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu selanjutnya ada dasar negara. Dasar negara merupakan landasan dari suatu negara yang berguna untuk menjalankan kehidupan masyarakat. Dasar negara juga mempunyai makna sebagai pedoman dasar dan cita-cita bangsa dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan yang mencakup segala kehidupan masyarakat. Negara Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila yang digagas oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila sendiri memiliki makna yang sangat dalam bagi bangsa Indonesia. Selain cita-cita bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu antar umat beragama dan sebagai pedoman rakyatnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Secara singkatnya, dasar negara merupakan landasan dalam suatu negara guna menjalankan dan melaksanakan kehidupan bermasyarakat dan juga bermakna sebagai pedoman dasar dan cita-cita bangsa dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan yang mencakup segala kehidupan bermasyarakat. Pancasila dipilih sebagai dasar negara tentunya sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia. Karena di dalam setiap nilai Pancasila pasti terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara itu sendiri. Asal-usul Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari berbagai faktor dan nilai-nilai yang terkandung dalam bangsa Indonesia yang kemudian ditinjau dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini yang kemudian menjadikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan sistem dari sebuah nilai dan dalam keberjalanannya sudah memenuhi sistem tersebut. Pancasila memiliki sifat sistematis karena Pancasila terdiri dari 5 sila. Sistem Pancasila lain yang biasa dikenal yaitu sistem filsafat. Adanya sistem ini diharapkan warga negara Indonesia bisa saling menghormati dan menghargai. Sehingga bagi orang dewasa maupun yang sudah lanjut usia tetap meyakini bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nah, Pancasila sebagai pemersatu kebudayaan Indonesia itu maksudnya adalah bahwa Pancasila mengandung tujuan bangsa dan negara untuk merealisasikan sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sehingga Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia. Cita-cita negara ini mampu menyatukan bagian secara keseluruhan dalam sistem nasional yang ada. Pancasila juga menjadi ideologi bangsa Indonesia, di mana hal ini juga dapat mengintegrasikan bangsa Indonesia serta menyampaikan informasi menggapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin pada kehidupan masyarakat yang berbineka tunggal ika. Nah, artikel ini menggunakan metode penelitian. Yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasilnya dapat dari mengumpulkan dari teori para peneliti yang membahas bahasan yang selaras dengan yang akan saya bahas di artikel ini. Nah, Sumantri mengungkapkan bahwa dengan metode penelitian kualitatif membuka tempat yang luas untuk berdiskusi ilmu dan latar belakang yang berbeda, khususnya jika materi yang disampaikan secara menyeluruh dan benar. Peneliti mengumpulkan data dari buku-buku referensi ataupun
ensiklopedia, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah, lalu data yang terkumpul dipahami dan dideskripsikan untuk merangkum kesimpulan. Nah, di sini saya ada contoh studi kasus. Yang pertama, ini kasusnya, yaitu salah satu contoh dampak perbedaan keragaman budaya di Indonesia adalah kerusuhan yang terjadi di Tanjung Priok dahulu pada tahun 1984. Ini saya kutip dari buku. Kerusuhan ini muncul akibat ketegangan antara masyarakat Betawi yang mayoritasnya itu beragama Islam dan pendatang dari suku Jawa. Nah, perbedaan budaya dan adat istiadat antara kedua kelompok ini membentuk ketegangan. Ditambah dengan faktor ekonomi dan ketidakstabilan sosial, membuat situasi semakin tegang. Masyarakat Betawi merasa terpinggirkan dalam kesempatan ekonomi ini, sementara pendatang dari Jawa itu dianggap membawa budaya yang berbeda dan mendominasi dari sektor kehidupan. Nah, ketegangan ini terjadi antara dua kelompok semakin parah karena adanya ketidakpahaman dan stereotip negatif yang berkembang. Meskipun Indonesia dikenal dengan keberagaman budayanya, dalam beberapa kasus perbedaan ini memicu konflik. Di Tanjung Priok, perbedaan cara hidup, kepercayaan, tradisi sosial ini memicu konflik yang akhirnya meledak menjadi kerusuhan. Kasus ini menunjukkan bahwa jika perbedaan budaya tidak dikelola dengan baik, hal itu bisa menjadi sumber ketegangan dan banyak ketegangan dari banyak pihak. Landasan teoritisnya, untuk menjelaskan secara sederhana kasus kerusuhan di Tanjung Priok ini bisa kita analisis bersama dengan beberapa teori sosial yang membantu kita memahami ketegangan antar kelompok budaya yang berbeda. Salah satunya adalah yang pertama itu teori konflik yang dikembangkan oleh Karl Marx. Teori ini menyatakan bahwa konflik sering terjadi karena adanya ketidaksetaraan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam kasus Tanjung Priok tersebut, masyarakat Betawi merasa terpinggirkan dalam hal ekonomi dan kesempatannya. Sementara pendatang dari suku Jawa itu merasa memiliki kekuatan lebih. Jadi ketidakadilan sosial ini memicu ketegangan yang berujung pada kerusuhan. Yang selanjutnya ada teori identitas sosial yang dikemukakan oleh Henry Tajfel dan John Turner. Ini juga bisa teori ini bisa menjelaskan perbedaan. Menurut teori ini, kelompok-kelompok manusia sering membentuk identitas mereka melalui perbandingan dengan kelompok lain. Di Tanjung Priok, di kasus tersebut, masyarakat Betawi merasa memiliki budaya dan tradisi yang berbeda dari pendatang suku Jawa ini. Ketika perbedaan ini dianggap sebagai ancaman terhadap identitas kelompok, ketegangan pun meningkat. Ini menciptakan pola kami versus mereka yang memperburuk situasi dan menyebabkan konflik. Lalu yang selanjutnya ada teori antar kelompok. Teori ini juga relevan untuk menjelaskan konflik ini ya. Teori ini mengatakan bahwa interaksi yang baik antar kelompok bisa mengurangi ketegangan jika ada kesetaraan dan tujuan yang sama. Nah, di Tanjung Priok, meskipun masyarakat Betawi dan pendatang Jawa tinggal berdampingan, mereka ini kurang komunikasi yang baik antara keduanya. Jadi menyebabkan ketegangan. Jika tidak ada usaha untuk saling memahami, perbedaan budaya akan semakin tajam. Lalu yang selanjutnya ada teori integrasi sosial, ini dari Emil Durkheim. Ini membantu kita memahami bahwa masyarakat akan lebih stabil jika ada integrasi yang baik antar kelompok yang berbeda. Namun jika nilai, norma, dan tradisi antar kelompok sangat berbeda, maka akan sulit untuk menciptakan kesatuan. Dalam kasus Tanjung Priok tersebut, perbedaan budaya yang tidak diatasi dengan baik memperburuk ketegangan dan mengarah pada perpecahan. Lalu ada teori kesenjangan sosial, ini juga sangat penting untuk dipahami. Teori ini menyatakan bahwa ketegangan sosial sering muncul ketika ada perbedaan besar antara kelompok dalam hal kekuasaan, kesempatan, dan sumber daya. Masyarakat Betawi merasa tertinggal dari segi ekonomi dan sosial dibandingkan dari pendatang Jawa, yang menyebabkan ketidakpuasan dan lagi-lagi akan memunculkan konflik. Yang terakhir ada teori perubahan sosial. Ini menunjukkan bahwa perubahan dalam masyarakat seringkali menyebabkan ketegangan.
terutama ketika kelompok ini merasa nilai-nilai dan tradisi mereka itu terancam. Di Tanjung Priok, masyarakat Betawi kan merasa bahwa budaya mereka terpinggirkan oleh pendatang Jawa yang membawa budaya baru. Jadi ketegangan ini muncul karena masing-masing kelompok itu berusaha mempertahankan identitas budaya mereka sendiri, yang akhirnya akan memicu kerusuhan. Lalu kita akan lanjut ke analisis kasus. Di sini kerusuhan di Tanjung Priok pada tahun 1984 dapat dianalisis sebagai akibat dari ketegangan yang timbul antara masyarakat Betawi dan pendatang dari suku Jawa. Ketegangan ini muncul karena ada perbedaan budaya dan masalah ekonomi. Masyarakat Betawi merasa mereka kan terpinggirkan ya dalam hal ekonomi dan budayanya. Sementara pendatang dari Jawa ini merasa lebih dominan dari berbagai sektor kehidupan. Perbedaan ini memperburuk hubungan antar kelompok dan akhirnya menyebabkan ketegangan yang meledak menjadi kerusuhan. Selain perbedaan budaya, ketegangan semakin diperburuk dengan adanya stereotip negatif yang berkembang antara dua kelompok. Masyarakat Betawi memandang pendatang sebagai pihak yang membawa perubahan yang tidak sesuai dengan tradisi mereka, sementara pendatang merasa budaya mereka ini tidak diterima. Perbedaan cara hidup, kepercayaan, dan kebiasaan sosial antara keduanya menjadi pemicu utama perpecahan. Ketidakpahaman dan ketidaksetujuan terhadap perbedaan ini membuat situasi semakin buruk dan berakhir pada konflik terbuka. Faktor ekonomi ini juga sangat penting ya dalam meningkatkan ketegangan itu, karena pada saat itu ekonomi Indonesia belum berkembang pesat, tetapi tidak semua kelompok merasakan manfaatnya secara merata. Masyarakat Betawi merasa tertinggal dan terpinggirkan dalam hal kesempatan ekonomi, sementara pendatang dari Jawa terlihat lebih sukses dan mendominasi dari sektor-sektor tertentu. Ketidakadilan sosial inilah yang menambah frustasi masyarakat Betawi dan memperburuk ketegangan antara kedua kelompok ini. Perbedaan dalam cara hidup, kepercayaan, adat istiadat ini sangat memperburuk juga karena masyarakat Betawi merasa budaya dan tradisi mereka terancam dan budaya pendatang Jawa ini membawa budaya baru. Ketika kedua kelompok ini tidak bisa saling memahami atau menerima perbedaan tersebut, konflik ini akan terjadi dan ketegangan mulai memuncak dan memulai kerusuhan lagi. Kerusuhan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dikenal dengan keberagaman budaya yang banyak, namun kalau tidak ada pengelolaan yang baik, perbedaan tersebut bisa menjadi sumber ketegangan yang merugikan. Pemerintah dan masyarakat perlu berusaha lebih keras untuk menciptakan saling pengertian dan menghargai perbedaan. Tanpa itu, perbedaan budaya dapat menjadi pemicu konflik dan merusak keharmonisan moral. Nah, lalu secara keseluruhan ini, kerusuhan Tanjung Priok ini menunjukkan bahwa keberagaman yang tidak dikelola dengan bijaksana bisa berakibat buruk. Penting untuk mengedepankan rasa saling menghormati, saling menghargai, memperkuat kesadaran sosial, dan memastikan keadilan di semua lapisan masyarakat. Jika semua pihak bekerja sama untuk memahami dan merangkul perbedaan, maka kerusuhan semacam ini itu bisa saja tidak terjadi. Saya lanjut ke penutup. Kerusuhan yang terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1984 itu memberikan pelajaran berharga ya bagi terutama masyarakat Indonesia mengenai pentingnya pengelolaan keberagaman budaya dan sosial di Indonesia. Ketegangan yang muncul antara masyarakat Betawi dan pendatang dari suku Jawa ini terjadi karena perbedaan budaya, terus kesempatan ekonomi, ketidakadilan sosial yang tidak bisa dikelola dengan baik. Masyarakat Betawi merasa terpinggirkan kan dalam kesempatan ekonominya, sementara pendatang dari Jawa ini merasa lebih dominan dalam berbagai sektor kehidupan. Selain itu, stereotip negatif yang berkembang antara kedua kelompok memperburuk hubungan mereka. Akhirnya ketegangan tersebut meledak menjadi kerusuhan dan merusak keharmonisan sosial. Kerusuhan di Tanjung Priok ini juga mengingatkan kita bahwa keberagaman budaya di Indonesia harus dikelola dengan bijaksana agar tidak menjadi sumber konflik. Di Tanjung Priok, perbedaan cara hidup, adat istiadat,
keyakinan antara masyarakat Betawi dan pendatang dari Jawa itu akan memicu ketegangan yang mendalam. Ketika masing-masing kelompok ini merasa terancam, mereka akan melindungi kelompok mereka masing-masing. Konflik pun tidak dapat dihindari. Ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang plural, pengertian, toleransi, dan komunikasi yang baik antar kelompok sangat diperlukan agar perbedaan yang ada bisa menjadi kekuatan dan tidak memicu perpecahan. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah keberagaman yang ini. Nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, keadilan sosial, dan kemanusiaan menjadi pedoman yang dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, Indonesia dapat menghindari ketegangan antar kelompok dan memperkuat kesatuan bangsa. Penerapan Pancasila ini dalam semua aspek kehidupan sangat penting agar tujuan bangsa Indonesia untuk mencapai kesetaraan bersama dapat terwujud dan kerusuhan seperti yang terjadi di Tanjung Priok dapat dicegah di masa depan. Jadi, bagaimana sih kita sebagai warga Indonesia dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara yang menyatukan keberagaman Indonesia? Yang pertama, kita harus mempunyai sikap toleransi antar umat beragama. Yang kedua, kita harus saling menghormati, menghargai dengan teman yang berbeda suku, berbeda daerah, dan yang selanjutnya kita harus bergotong royong. Kita tidak boleh mempunyai sikap individualisme. Kita harus saling menggenggam perbedaan ini. Semoga artikel yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi teman-teman untuk menjadi warga Indonesia yang bisa menyatukan keberagaman Indonesia. Baik, saya mohon maaf jika ada kurangnya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika teman-teman sekalian ada pertanyaan mengenai Pancasila sebagai dasar negara yang menyatukan keberagaman Indonesia, bisa taruh di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.